Baik, saya sudah mempersiapkan beberapa tujuan pembelajaran dalam materi ini nanti. Materi kita nanti itu mengenai cerita inspiratif. Nah, dalam hal ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang sudah saya siapkan. Yang pertama, tujuan pembelajaran ini adalah supaya peserta didik nanti bisa mengerti dan paham apa itu pengertian dari cerita inspiratif. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan saya mengajarkan mereka mengenai cerita inspiratif ini adalah supaya peserta didik nanti bisa menjelaskan dan juga bisa mengidentifikasi apa saja isi-isi seperti singkatan, simpati dan empati yang diceritakan melalui cerita inspiratif tersebut. Baik Pak, berikutnya strategi apa yang sudah Bapak persiapkan untuk di kelas? Baik Bu, ketika nanti saya akan menjelaskan sama mereka mengenai cerita inspiratif ini, ada beberapa strategi yang sudah saya persiapkan terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah ada yang namanya mindfulness. Nah, nanti sebelum masuk di materi pembelajaran, saya akan mengajarkan mereka, mengajak mereka untuk melakukan mindfulness ini. Nah, yang kedua setelah itu nanti saya akan memutarkan sama mereka beberapa video ini, nanti video yang termasuk dalam cerita inspiratif. Nah, kemudian saya sudah pikirkan juga nanti di sini anak-anak akan menyampaikan cerita inspiratif berdasarkan yang mereka ketahui. Nah, ada lagi strategi yang saya berikutnya adalah anak-anak nanti akan saya bagi dalam beberapa kelompok. Nah, dalam kelompok ini berdasarkan minat yang mereka mau. Nah, minat ini ada beberapa macam yang saya bahas, ada dalam bidang politik, dalam bidang kesehatan, dan juga dalam bidang pendidikan ataupun kesenian. Nah, nanti saya bagi beberapa kelompok berdasarkan minat tersebut. Nah, kemudian di sini nanti saya mau anak-anak ini akan mempresentasikan cerita inspiratif yang sudah mereka buat dan mengubahnya dalam bentuk produk. Nah, dalam bentuk produk itu bisa mereka buat berdasarkan seperti dalam bentuk lagu, kalau bentuk video, dan juga bisa juga mereka presentasikan cerita inspiratif ini mereka presentasikan berdasarkan berdasarkan tarian-tarian, seperti itu kira-kira. Baik Pak. Baik anak-anak, sebelum kita mulai masuk dalam materi, mari kita meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Nah, yang kita lakukan adalah mindfulness. Oke, bisa? Oke, Bapak hitung ya. 3, 2, 1. Tarik nafas, buang. Lagi ya. Tarik nafas, buang. Kita lakukan lagi ya. Tarik nafas, buang lagi. Kita coba 2 kali lagi ya. Tarik nafas, buang. Sekali lagi. Tarik nafas, buang. Oke, tetap. Kita akan membahas apa saja dan bagaimana saja isi dari cerita inspiratif ini. Nanti Bapak akan minta satu-satu ke depan, mungkin bukan sekarang ini, tetapi mungkin dari hari berikutnya Bapak minta salah satu dari kita menceritakan tentang cerita inspiratif yang pernah kalian lakukan selama ini, yang pernah kalian mungkin ada cerita-cerita yang bisa menginspirasi. Sekarang Bapak akan membagi tugas mengenai cerita inspiratif. Bapak bagi kelompok nanti berdasarkan minat dari setiap minat yang harus kita pilih. Nanti ada politik, ada kesehatan, ada pendidikan, dan ada kesenian. Nah, sekarang Bapak bagi kelompok ya, atau nanti unjuk tangan siapa yang mau dalam bidang politik, begitu juga dengan kesehatan, pendidikan, dan kesenian. Nah, angkat tangan dulu siapa yang mau di bidang pendidikan. Oke, berarti ingat yang bidang pendidikan ya. Ingat, pendidikan. Oke, turunkan tangan. Yang kedua di bidang politik, siapa yang mau? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, baik. Ingat ya, kalian bidang politik. Berikutnya, bidang kesenian. Siapa yang mau? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5. Baik. Satu lagi ya, bidang kesehatan. Siapa? Baik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kalian ingat masing-masing ya, kalian telah membuat cerita inspiratif berdasarkan minat kalian tadi. Maka sekarang Bapak mau kalian mengubah cerita inspiratif tersebut
dalam bentuk produk. Nah, dalam bentuk produk itu bisa kalian ubah dalam bentuk video, dalam bentuk lagu, begitu juga dengan dalam bentuk lukisan, bisa juga dalam bentuk tarian. Asik ya? Iya sih. Baik, sedikit kita bincang-bincang ya setelah saya juga melakukan observasi atas pembelajaran yang Bapak pimpin hari ini. Kira-kira kenapa tadi ya ice breaking tidak jadi dilaksanakan padahal sudah ada di dalam rencana pembelajaran? Iya Bu, sebenarnya tadi saya sudah memikirkan mengenai ice breaking ini. Hanya saja tadi sempat juga saya adakan sama mereka mindfulness. Jadi saya pikir dengan mengadakan mindfulness ini bisa mengganti yang namanya ice breaking itu. Jadi saya bilang udahlah mindfulness ini aja kita pakai ya. Skip ya. Iya. Saya lihat di rencana pembelajaran itu Bapak akan menggunakan video. Iya Bu. Dan alat-alatnya juga sudah dipersiapkan. Sebenarnya Jadi ya. iya Bu, sebenarnya dari kemarin sudah saya siapkan video mengenai cerita inspiratif ini. Hanya saja ya namanya masalah kita nggak tahu ya. Jadi tadi ada beberapa alat di situ seperti fokus. Namun ketika sempat saya ternyata ada sedikit kerusakan di fokus tersebut. Entah saya nggak tahu apakah di laptop saya atau di fokus ada masalahnya. Jadi nggak bisa saya hidupkan. Makanya video inspiratif itu nggak bisa saya tampilkan Bu. Oke. Jadi ini masalah teknis ya. Iya. Masalah yang penutup tadi sebenarnya Bapak mau mengadakan refleksi atau umpan balik dari anak-anak ini ya. Iya Bu. Tapi ternyata ketika saya observasi itu belum dilaksanakan ya Pak ya. Iya, belum dilaksanakan. Kenapa ya? Sebenarnya begini Bu, memang refleksi itu penting ya. Nah, hanya saja yang ada di pikiran saya begini, kan materi mengenai cerita inspiratif ini akan kami lanjutkan lagi di tahap berikutnya. Jadi saya sudah mikirkan begini, refleksi ini nanti akan saya buat aja di ketika pertemuan terakhir itu. Oh, jadi pertemuan berikut adalah pertemuan terakhir materi. Iya, pertemuan terakhir. Jadi di situ nanti saya akan adakan sekaligus sama mereka refleksi. Makanya tadi pas pembelajaran pertama di pertemuan pertama ini nggak saya buat lagi refleksi. Jadi yang saya pikirkan sudah lagi pertemuan terakhir nanti. Di situ saya